Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Riki Ahyari Iswara. Kali ini kita akan belajar matematika berkaitan dengan materi yang namanya perbandingan. Putra-putri atau peserta didik kelas 7 yang saya banggakan, di dalam bab perbandingan ini ya sudah barang tentu kita pasti menemukannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sebelum kita belajar yang namanya bab perbandingan ini, maka kita harus tahu dulu terlebih dahulu yang namanya kompetensi dasar. Yang pertama diharapkan setelah belajar bab perbandingan ini, peserta didik mampu menjelaskan rasio dua besaran, satuannya sama ataupun berbeda. Lalu yang kedua adalah membedakan perbandingan senilai dan berbalik nilai dengan menggunakan tabel data, grafik, ataupun dengan persamaan. Yang ketiga adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan rasio dua besaran. Dan di sini satuannya sama ataupun berbeda. Dan yang terakhir, yang keempat adalah mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbandingan senilai dan berbalik nilai. Nah, itu untuk materinya. Selanjutnya, setelah kita tahu kompetensi dasarnya, maka kita akan mendapatkan pengalaman belajar. Nah, kira-kira materinya apa saja yang akan dibahas dalam pertemuan kali ini. Mudah-mudahan di dalam pertemuan yang pertama ini kita bisa menyelesaikan minimal 3 poin. Ya, dari total semuanya ada 7. Poin yang pertama adalah peserta didik mampu menjelaskan pengertian skala sebagai suatu perbandingan. Nah, skala ini biasanya ditempatkan pada peta ataupun globe ya, atau misalkan denah. Lalu yang kedua adalah menghitung faktor skala pada denah dan gambar berskala terhadap keadaan yang sebenarnya. Jadi nanti kita akan lihat ya bagaimana perbedaannya gambar pada ukuran pada gambar dan ukuran pada sebenarnya. Lalu yang ketiga menentukan perbandingan antara dua besaran yang sejenis dan tidak sejenis. Dan yang keempat menyelesaikan soal yang melibatkan perbandingan bertingkat. Kelima memberikan contoh masalah sehari-hari yang merupakan perbandingan senilai dan berbalik nilai. Lalu yang keenam menyelesaikan soal yang melibatkan perbandingan senilai dan berbalik nilai. Dan yang terakhir, ketujuh adalah menggunakan perbandingan senilai dan berbalik nilai dalam memecahkan masalah kehidupan sehari-hari. Nah, kita lanjut. Saya ambil contoh di sini ada sebuah gambar bangunan yang sangat tinggi. Kita lihat tampak kecil sekali. Nah, ini merupakan sebuah miniatur. Nah, miniatur ini merupakan contoh bangunan yang bisa kita lihat misalkan ada di mall atau ada di awal gedung ya atau kita masuk. Nah, itu miniatur, artinya gedung yang sebenarnya ukurannya diperkecil. Nah, inilah yang disebut dengan ini harus perbandingan yang betul-betul senilai. Kata lain dari miniatur bisa dikatakan di sini atau replika ya. Replika itu gedung ya buatan atau yang istilahnya di sini disebutnya kata kuncinya adalah 3 dimensi ya. 3 dimensi artinya 3 sudut pandang, bukan 2 dimensi. Kalau 2 dimensi itu ya hanya terlihat gambar saja. Kalau ini 3 dimensi bisa dipegang. Sedangkan kalau 2 dimensi hanya bisa dirasakan, diusap ya bahasa Sundanya mah ya. Oke, kita lanjut. Ini contoh dalam penggunaan perbandingan. Oke, yang pertama, penggunaan perbandingan di SD, kamu atau peserta didik pernah belajar yang namanya tentang skala. Skala artinya, ya, skala itu artinya ada 2 hal atau ada 2 ukuran yang dibandingkan. Biasanya di dalam peta ditulis 1 berbanding 5.600.000. Artinya, setiap 1 cm pada peta itu jaraknya yang aslinya adalah 5.600.000 cm. Nah, dengan demikian skala itu adalah perbandingan antara jarak pada peta
dengan jarak sebenarnya. Nah, skala 1 berbanding N, nah, di sini dikatakan. Artinya setiap 1 cm jarak pada peta atau gambar mewakilinya N cm jarak sebenarnya. Jika dirumuskan, maka skala itu adalah skala sama dengan jarak pada peta dibagi atau per jarak sebenarnya. Ya, jadi di sini bisa kita singkat, skala itu menjadi huruf S besar, lalu jarak pada peta gambar kita tulis dengan JP atau jarak peta per JS itu jarak sebenarnya. Boleh dirangkum atau disingkat rumusnya. Tidak panjang seperti ini. Sekali lagi, rumus sederhananya S sama dengan JP per JS. Nah, kita lanjutkan. Saya punya contoh soal seperti ini. Misalkan jarak antara Bogor dan Cirebon adalah 4 cm. Ini mah nggak akan mungkin 4 cm. Ternyata ini jarak pada peta. Ya, tentukan jarak antara Bogor dan Cirebon yang sebenarnya. Artinya jarak yang sebenarnya berapa? Nah, kalau kita mengacu pada peta tadi, skala peta yang tadi adalah 1 berbanding 5.600.000. Ya, maka jarak pada petanya 4 cm. Maka jarak sebenarnya adalah 4 cm dikali 5.600.000. Hasilnya menjadi 22.400.000 cm. Dari mana ini menjadi 224? Kan asalnya centimeter dirubah menjadi kilometer dibagi 100.000. Berarti nolnya hilang 5. Dari senti menjadi kilo dibagi 100.000. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa jarak Bogor Cirebon yang sebenarnya adalah 224 km. Nah, kalau pakai rumus bagaimana? JS sama dengan JP dikali 5.600.000. Seperti itu. Contoh yang kedua, saya punya contoh seperti ini. 2 kota berjarak 120 km. Jika kedua kota itu digambar pada peta dengan skala 1 berbanding 800.000, tentukan jarak kedua kota tersebut pada peta. Boleh diketahui terlebih dahulu ditulis skalanya adalah 1 berbanding 800.000. Lalu jarak kedua kota yang sebenarnya asalnya kilometer, jadikan sentimeter terlebih dahulu. Nah, berarti nolnya ditambah 5 menjadi 12 juta. Ya, menjadi 12 juta. Barulah kita bisa menghitung berapakah jarak kedua kota pada peta. Lihat, skala dikalikan jarak sebenarnya. 1 berbanding 800.000, ini adalah skala. Dikali 12 juta jarak sebenarnya. Yang tadinya kilometer, sudah dirubah menjadi sentimeter. Nolnya coret dulu, 0 coret. 5, ini juga nolnya 5 coret. Sisa di sini tinggal 120. Dibagi 8 adalah 15 cm. Jadi, jarak kedua kota tersebut pada peta adalah 15 cm. Oke, kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Ini bagaimana dengan lahan kalau misalkan yang dihitungnya luas. Ada 2 ukuran berarti. Ya, kita lihat contohnya di sini. Jika sebuah lahan digambar dengan skala 1 berbanding K, sehingga ukuran gambar menjadi panjang kali lebar, maka luas lahan sebenarnya dapat diperoleh dengan cara berikut. Nah, di sini luas lahan sebenarnya sama dengan P dikali K dikalikan dengan L dikali K. Nah, K di sini adalah skala gambar atau peta. Sehingga boleh namanya disubstitusikan. Substitusikan atau ditukarkan. L pindah ke sini boleh. Saya ambil contoh 2 kali 3 dikali 3 kali 4. Ini sama dengan boleh 2 kali 3
dikali 3 kali 4. Berarti boleh ditukar-tukar menjadi 2 kali 3, 3-nya pindah, 4-nya pindah. Boleh. Yang penting ini karena perkalian. Sehingga menjadi P kali L itu adalah rumus luas. Panjang kali lebar itu adalah luas. K dikali K artinya K pangkat 2. Berarti luas lahan pada gambar dikalikan dengan skala pangkat 2. Nah, seperti itu. Saya ambil contoh langsung ke dalam soal. Desain sebuah taman digambar dengan menggunakan skala 1 berbanding 250. Nah, skalanya adalah 1 berbanding 250. Jika ukuran taman pada gambar tersebut adalah 30 kali 20 cm, berapakah luas taman sebenarnya? Sesuai dengan rumus. Kita lihat di sini. Luas pada gambar. Saya mengabaikan terlebih dahulu hitungan ini. 30 dikali 20 adalah 3 kali 2-nya 6. 0-nya tambah 2 menjadi 600 cm persegi. Nah, skalanya, lihat di sini 250. Pangkat 2 berapa? 62.500. Tinggal dikalikan. Menjadi berapa? 600 dikali 62.500. Ternyata menjadi 37.500.000 cm persegi. Lantas dari mana ini menjadi 3.750? Ternyata 100.000 ini perubahan dari cm persegi menjadi meter persegi. Berarti nolnya hilang 4. Ya. Kalau dari cm persegi menjadi meter persegi, itu hilang nolnya 4. Menjadi 3.750 meter persegi. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke. Nah, sekarang kita akan belajar yang kedua. Adalah mengenal perbandingan. Nah, ini biasanya peserta didik kalau sudah kaitannya dengan uang, terus makanan, biasanya cepat nyambung. Ya. Untuk membuat roti yang enak, nah ini diperlukan bahan-bahan yang baik dengan takaran yang pas, ya. Jadi artinya kudu betul-betul gulanya, ya, terus terigunya dan lain itu harus pas. Di sini untuk membuat 8 roti diperlukan terigu sebanyak 1 kg. Atau dengan kata lain, perbandingan antara banyak terigu dan roti adalah jadi kalau untuk 8 roti terigunya 1 kg. Kalau dijadikan perbandingan menjadi 1 kg terigu untuk 8 roti. Ya. Nah, selain itu ya membuat roti itu diperlukan juga gula. Di sini untuk setiap 1 kg terigu diperlukan 14 kg gula. Ya, artinya jika gula yang digunakan 1 kg 4 kali lipat, ya, maka terigu yang dipakai sebanyak 4 kg berarti 4 kali lipatnya. Menjadi berapa? 8 kali 4 menjadi 32. Ya, kali 4 juga. Nah, maka dapat ditarik kesimpulan perbandingan banyaknya terigu, gula, dan roti yang dihasilkan adalah 4 berbanding 1 berbanding 32. Kenapa tadi di sini dikatakan 1 kg terigu untuk 8 roti. 1 kg terigu untuk 14 kg gula. Ya. Oke. Nah, mohon maaf di sini bukan 14. Saya ganti dulu ya. Tetapi harusnya menjadi 4 kg. Nah, oke. Nah, yang ini saya rubah terlebih dahulu. Satunya hilang. Ya. Jadi jangan dipakai. Ya. Jadi 1 kg terigu diperlukan 4 kg gula. Ya. Yang benarnya seperti itu. Ya. Oke. Kita ke pen lagi. Ya. Oke. Gambar yang kedua.
Nah, gambar di atas menunjukkan dua mobil dengan kapasitas mesin dan tenaga daya gerak yang berbeda. Di sini ada mobilnya sport, ya, mobil gunung, ya, modifikasi. Spesifikasi kedua mobil tersebut ditunjukkan pada tabel berikut ini. Nah, dua mobil ya, bisa membedakannya ya. Oke, kita masuk. Mobil yang satu banyak rodanya ada 4. Sedangkan mobil yang kedua banyak rodanya adalah 6. Yuk, perhatikan baik-baik. Yang satu 4 mobil, yang dua nyumput, bersembunyi ya di belakang. Yang ini rodanya 6. Oke, betul ya. Nah, kapasitas mesinnya yang mobil pertama adalah 1.800 cc atau dengan kata lain tenaga mesinnya 180 tenaga kuda. Ya. Nah, sedangkan untuk mobil yang kedua adalah 5.400 cc. Tenaga mesinnya 540 tenaga kuda. Nah, yang kita perhatikan baik-baik, kira-kira perbandingan banyak roda adalah berapa? Gampang, roda kita lihat di sini. Roda 1 dan 2, bandingkan. Ini 4, ini 6. Menjadi 4 berbanding 6. Disederhanakan. 4 dibagi 2, 2. 6 dibagi 2, 3. Maka perbandingan banyak roda adalah 2 banding 3. Sekarang yang kedua, perbandingan kapasitas mesin. Yang pertama 1.800, nih diambil dari sini, 1.800 berbanding 5.400, berbanding 5.400. Berarti 1.800 dibagi 1.800 itu adalah 1. 5.400 dibagi 1.800 itu adalah 3. Artinya diperkecil, itu dibagi oleh angka yang bisa membagi lebih besar, ya. Lalu yang ketiga, terakhir di sini adalah perbandingan tenaga mesin sama dengan, ini sama 180 per 540. 180 dibagi 180 adalah 1, 540 dibagi 180 adalah 3. Perbandingan kedua dan ketiga memperoleh hasil yang sama, yaitu 1 banding 3. Nah, perbandingan seperti ini disebut perbandingan senilai. Artinya angka pertama dan angka kedua ini ternyata mengalami persamaan jika diperkecil. Ya. Oke, kita akan bahas ke contoh yang berikutnya nanti dalam soal-soal. Nah, di sini menyatakan dan menyelesaikan perbandingan. Yuk, kita ambil contoh A dibagi B nih. Dengan catatan B-nya tidak boleh 0. Kenapa? Kalau B-nya 0, berarti jawabannya adalah tak terdefinisikan. Ya, jawabannya kalau B-nya sama dengan 0, maka jawabannya adalah tak terdefinisikan. A berbanding B. Nah, dibacanya seperti ini. Atau A per B. Lihat nomor 1A, 45 berbanding 120. Kira-kira dari mana menjadi 3 dan 8? Ternyata masing-masing dibagi 15. Yaitu FPB dari 45 dan 120. Jadi 15 itu adalah FPB dari 45 dan 120. Lalu yang berikutnya, 16,5 berbanding 9. Nah, yang 16,5 ini oleh kalian jadikan terlebih dahulu pecahan biasa. 16 kali 2, 32 tambah 1 menjadi 33. Lalu dibanding 1/9 sama dengan asalnya bagi, boleh menjadi kali, boleh, dengan catatan 1/9-nya itu menjadi balik, ya, menjadi berapa? Nah, di sini boleh pembilang dan penyebut dibagi 3, disederhanakan. 33 dibagi 3-nya menjadi 11. Lalu 9-nya dibagi 3 juga menjadi 3. Dan bisa disederhanakan, ya, menjadi 11 berbanding 6. Yang C sekarang, 27 cm berbanding 1,8 meter. Nah, ini dirubah terlebih dahulu menjadi satuannya sama, menjadi sentimeter. Kalau yang 1,8 meter, kenapa menjadi 180? Karena dikali 100. Nah, barulah kita mencari FPB-nya dari 27 dan 180
adalah 9. Sederhanakan, 27 bagi 9 adalah 3, dan 180 dibagi 9 adalah 20. Nah, mungkin sampai di sini terlebih dahulu untuk materi. Nah, tugas peserta didik kali ini bisa melihat LKS yang berkaitan dengan materi yang sudah disampaikan barusan. Tidak harus mengenal yang namanya halaman mana Pak tugasnya, tidak. Yang penting disesuaikan dengan materi yang baru saya sampaikan oleh peserta didik bisa dikerjakan. Mungkin ini terlebih dahulu materi yang akan disampaikan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.